Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Kakak Cordi ya guys ya. Seperti biasa saya mau membahas tentang pengalaman misteri. Dan sebelum mendengarkan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya di channel kami Kakak Cordi. Oke guys, ketemu lagi sama saya Kakak Caudri ya. Sini saya mau berbagi cerita ya guys ya, yaitu tentang misteri ya. Ini dari narasumber Bapak Sakib ya guys ya, yang ada di daerah Pajajaran. Beliau mengalami asli terjadi ya, kejanggalan diganggu makhluk astral. Ceritanya kayak gini guys. Pak Sakib tuh di sana bekerja sebagai tukang CS ya guys ya, cleaning service. Dia di sana udah lama kerjanya, udah hampir 6 tahun lah. Nah, setelah kejadian aneh itu datang ya, sampai sekarang jadi sakit guys. Ya karena diganggu makhluk astral tersebut. Niatnya mau nyapu halaman ya, itu kejadiannya sore-sore jam 5 ya guys ya. Masih sore belum malam. Di sana juga banyak orang-orang ya yang banyak jalan lewat sana gitu. Cuman keadaannya kebetulan lagi sepi. Pas lagi nyapu di halaman belakang ya. Awalnya dia nggak ngerasa ada makhluk halus gitu ya di belakangnya. Cuman di sana kan banyak pohon pisang, banyak pohon cengkudu gitu ya guys ya. Nah akhirnya Pak Sakib ini lagi nyapu di halaman. Awalnya ada yang manggil ya, Pak Sakib kesini gitu katanya. Tapi itu berupa suara temannya gitu ya, yang namanya Bapak Uus. Ya Pak Sakib itu ngelihat ke belakangnya siapa yang manggil gitu ya. Pak Sakib tuh nyari-nyari ke belakang, nyari suara yang tadi manggil-manggil nama dia. Nah akhirnya nggak ketemu. Mungkin ini kebetulan ini ya salah dengar mungkin gitu pikirnya. Kembali lagi ke halaman yang tadi. Pas lagi ngambil sapu. Nah ini kejadiannya guys, serem banget ya guys ya. Saya juga ini menceritakannya sampai merinding ya guys ya. Ya itu kalau dibayangin ya, sebagai Pak Sakib mungkin saya lari pontang-panting ya guys ya. Ini ceritanya bikin saya merinding. Pas Pak Sakib ngambil sapu kembali, ada yang lempar batu awalnya ke punggung dia ya. Pas dilihatin lagi ke belakang, nggak ada orang. Nggak taunya ada di depan guys. Itu sesosok makhluk yang berbadan besar ya guys ya. Yang dilihatnya Pak Sakib tuh dikiranya batu gede gitu ya, yang ada di halaman dia. Yang punten, maaf ya guys, campur aduk itu bahasa Sunda jeung bahasa Indonesia. Maklum saya kan belum bisa bahasa Indonesia ya guys ya. Ya mungkin ini perkenalannya dari saya, mungkin bisa belajar banyak bahasa Indonesianya. Ya itu yang dilihat dari depan wajah dia, kelihatannya batu besar ya. Pas dilihat ke atasnya, wah itu guys serem banget. Ternyata itu sesosok kepala doang ya guys ya, segede rumah gitu. Awalnya kaget pas dilihat kok jadi gelap gitu ya. Pas dilihat ke depan, pas lama-lama diliatin, diteliti ya, lebih jeli lagi. Pak Sakib itu nggak bisa lari guys ya, saking takutnya dia pingsan di tempat karena lihat itu mukanya sangat serem katanya. Giginya bertaring, matanya merah ya, wajahnya berbulu, dan telinganya runcing banget ya guys ya. Kata Pak Sakib itu di mulutnya
berlumuran darah ya guys ya, belepotan, lagi ngetawain ke dia. Ya akhirnya dia pingsan karena saking ketakutan ya guys ya. Dan yang nemuinnya Pak Uus itu, nyari-nyari temennya ya jam 6 maghrib ya guys. Kemana itu Pak Sakib, kok nggak nongol-nongol katanya gitu ya, kata Pak Uus. Nah yang akhirnya Pak Uus nyari pas ke belakang halaman, ternyata udah tergeletak di bawah ya guys ya. Ya kaget lah sama orang, juga dipanggil Pak Uus, suruh dibawa ya, suruh digendong gitu ya, digendong bareng-bareng katanya berat. Nah pas udah di tempat ya di depan, ternyata guys yang udah nyampe di depan ya, alhamdulillah selamat. Pak Sakib tuh dibaringkan di bangku. Yang akhirnya Pak Uus manggil Pak Ustadz ya, Bapak Oli, panggil katanya Pak Oli ini takut kenapa-kenapa katanya gitu. Soalnya nggak sadar-sadar sih, ini lama banget, udah digosok pakai kayu putih ya, kakinya tetap aja masih tidur gitu, nggak sadar-sadar. Yang akhirnya Pak Uus juga ikut cemas. Nah Pak Uus ngasih ke itu ke teman-temannya, suruh temenin dulu Pak Sakib ya di sana. Niatnya mau ngambil sapu yang di belakang gitu ya, itu kan udah maghrib. Waktu jam 5 juga udah muncul tuh ya sesosok makhluk yang menyeramkan. Ini udah maghrib guys, lebih serem lagi. Aneh katanya, kok nggak biasanya Pak Sakib kok jadi pingsan gitu, jadi sering sering lihat yang aneh-aneh. Mungkin itu cuma kebetulan aja dia lagi ngelamun gitu. Sambil jalan menuju ke tempat yang ada sapunya. Udah diambil sapunya ya dari belakang gitu, nggak ada apa-apa, cuman bulu kunuknya jadi berubah merinding ya guys ya. Pada merinding banget. Gak mau nengokin ke belakang katanya, takut, langsung lari tuh ya Pak Uusnya. Cepet-cepet lari katanya. Jadi hawa dari tempat itu jadi beda ya guys ya, nggak kayak tadi, jadi makin serem lah gitu katanya. Nah setelah udah nyampe ke Pak Sakib yang lagi pada dikumpulin teman-temannya, udah ada Pak Ustadz di sana, alhamdulillah ya guys ya. Ternyata udah sadar tuh Pak Sakib pas Pak Uus ke sana, lagi dikasih minum air doa ya. Alhamdulillah Pak Sakib tuh udah selamat ya. Dia bilang semuanya apa yang dia lihat dan apa yang dia rasakan dari tadi itu udah 3 hari berturut-turut katanya diganggu terus. Ada yang manggil-manggil lah, ada yang lempar batu kecil lah, terus ada yang colek-colek telinganya gitu, kata Pak Sakib tuh bilang ke Pak Ustadz. Ya mungkin makhluk yang di sana mungkin pengen berkomunikasi katanya, cuman kita nggak bisa lihat gitu. Tapi kalau lama-lama kayak gini bisa ngeganggu ke semua orang katanya, ini berbahaya. Lebih baik Pak Sakib libur dulu katanya, nggak usah ke belakang. Soalnya di belakang sana agak beda gitu ya, beda suasananya. Ya akhirnya Pak Ustadz tuh bilang ke Pak Uus ya, di belakang rumah ini katanya yang diganggu tadi tuh. Iya katanya Pak Ustadz. Ya udah kalau gitu saya itu katanya antar ke tempat yang tadi yang kejadian Pak Sakib pingsan. Nah diantarlah Pak Ustadz ke belakangnya sama Pak Uus. Pas ke belakang tuh ya, rame tuh, banyak orang pada ngikutin. Sempet itu juga ada yang nungguinnya Pak Sakib, itu ada 7 orang yang nungguin ya, dan itu separuhnya ikut sama Pak Ustadz ya. Mereka penasaran lah, pengen tahu. Pak Ustadz tuh nggak kosong tangannya ya, jadi langsung bawa air doa gitu ya, bawa botol yang berisi air. Nah di sana Pak Ustadz berkomunikasi
Awalnya ya kami semua itu ngeliatin Pak Ustadz tuh langsung duduk sila ya guys ya, sambil matanya merem, gak tahu baca doa apa ya, sampai ada angin besar gitu ya guys ya, dan ada yang ketawa terbahak-bahak tapi gede banget gitu guys suaranya ya guys ya, tersamar-samar kayak dekat, gak tahu jauh. Itu tuh suaranya yang Pak Uus rasakan tuh, suaranya kayak yang di belakang, kayak yang di depan gitu ya guys ya, nggak tahu di mana, itu suaranya ada di mana-mana pokoknya. Wah, pada yang liatin juga pada merinding lihat Pak Ustadz, tapi Pak Ustadznya tetap kalem ya guys, tenang, nggak ngerasa takut gitu. Yang akhirnya ada yang beleduk guys ya, ada ledakan gitu ya, kan di bawahnya itu ada danau. Dengar suara ledakan itu kayak itu apa, kayak batu besar yang jatuh ke danau tuh ya, dari jarak tinggi gitu ya, suaranya itu ngebeleduk banget guys ya, bukan kayak bom tapi ya kayak batu yang diceburin ke sumur gitu. Kata Pak Ustadz jangan diliatin, diam katanya, di sini aja. Sambil Pak Ustadz ngebuka botolnya itu ya, sampai di apa namanya, dipercik-percik ke tempat angker yang tadi ya guys ya. Ternyata ada yang teriak, katanya bilang panas panas, tapi nggak tahu di mana gitu ya, kayak di depan, nggak tahu di belakang gitu suaranya. Pokoknya suaranya samar-samar, terasa dekat tapi jauh gitu ya guys ya. Nah itu aja guys ya pengalaman misteri dari Pak Sakib sama Pak Uus. Bilang ke sayanya kejadiannya kayak gitu, ini asli terjadi dan dialami sama dua beliau tersebut ya guys ya, dari daerah Pajajaran, yang akhirnya ya diamankan sama Ustadz Oli ya guys ya. Alhamdulillah tempatnya sekarang udah mulai aman ya guys ya, nggak serem kayak yang udah lah. Segitu saja ya guys ya pengalaman dari teman saya Bapak Sakib juga Bapak Uus. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.